Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Lidiani. Saya dari kelompok 7. Di sini, saya bersama rekan-rekan saya. Yang pertama ada Teh Diana Sari, ada Kang Rizal Fadila, dan Kang Indra Dwi Guna. Kami kelas TIF RM 21. Di sini kami akan mempresentasikan proyek akhir dari tugas algoritma dan pemrograman, yaitu membuat sebuah aplikasi. Di sini kami membuat aplikasi transaksi mobil yang kami beri nama HiCars. Baik, pertama kami akan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah, mock-up, dan yang terakhir adalah demo aplikasi. Di era modern ini, mencatat transaksi penjualan banyak dilakukan dengan menggunakan aplikasi agar penjual tidak kesulitan menghitung dan mencatat transaksi penjualan, serta adanya menu produk yang memudahkan pengguna dalam melihat produk yang tersedia, contohnya pada showroom yang sudah menggunakan aplikasi untuk mencatat transaksi penjualan. Namun pada showroom tertentu, masih banyak yang mencatat secara manual, salah satunya showroom Tirta Sanjaya Mobil. Kelompok kami telah mewawancarai salah satu showroom mobil bekas, yaitu Tirta Sanjaya Mobil, yang berada di Jalan Ibu Inggit Garnasi. Showroom Tirta Sanjaya yang masih menggunakan catatan manual dalam proses penjualannya, serta perhitungan transaksinya pun masih menggunakan metode manual, sehingga proses transaksi kurang efektif, dan pembuatan struknya masih menggunakan kwitansi. Dalam hal ini, aplikasi untuk memproses transaksi penjualan sangat penting untuk digunakan, terutama pada showroom Tirta Sanjaya, agar mempermudah dan mempercepat proses transaksi penjualannya. Maka dari itu, kelompok kami menawarkan aplikasi guna membantu proses transaksi penjualan mobil di showroom Tirta Sanjaya. Setelah membahas latar belakang, adapun rumusan masalah untuk membuat aplikasi ini. Yang pertama, pencatatan transaksi penjualan mobil masih menggunakan cara tulis tangan sehingga pengerjaan masih kurang efektif. Tidak adanya katalog mobil sehingga menyebabkan pembeli kesulitan untuk memilih mobil. Lalu yang ketiga, simulasi perhitungan cicilan masih menggunakan kalkulator sehingga menyebabkan lamanya proses perhitungan simulasi cicilan. Tujuan dibuatkannya aplikasi ini guna untuk mempermudah transaksi penjualan di showroom Tirta Sanjaya sehingga waktu yang dipakai lebih efektif, dan memunculkan katalog produk untuk memudahkan pembeli untuk memilih produk yang tersedia di showroom mobil, dan simulasi perhitungan pembayaran kredit selama 3 tahun ataupun 6 tahun dengan perhitungan secara otomatis. Adapun manfaat dibuatkannya aplikasi ini adalah memudahkan pengguna untuk memproses transaksi, memudahkan pelanggan untuk memilih produk karena ditampilkannya katalog produk, memudahkan dan mempercepat perhitungan simulasi cicilan kredit. Adapun batasan masalah dalam perancangan aplikasi ini. Yang pertama, produk hanya berupa penjualan mobil, tidak dengan aksesorisnya. Lalu yang kedua, cicilan yang hanya bisa mengambil 3 tahun atau 6 tahun saja. Yang ketiga, belum memakai database sehingga data transaksi hanya tersimpan sementara. Dan yang keempat, aplikasi ini dibuat dengan mengimplementasikan bahasa pemrograman Java sehingga hanya digunakan di CLI saja. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan rancangan aplikasi dari pseudocode dan flowchart serta mockup. Yang pertama itu ada pseudocode login. Di sini kami tentunya membutuhkan data user admin dan user pegawai yang berbentuk array, terus integer try login, string user and pwd password, dan boolean is login false. Mulai.
deskripsi. Yang pertama, mulai aplikasi. Yang kedua, akan muncul masukkan username dan masukkan password. Selanjutnya, pastikan username sesuai dengan role yang ada. Contohnya, ketika Anda login sebagai admin, maka harus menggunakan username dan password admin. Ketika Anda akan login sebagai pegawai, maka harus login dengan menggunakan username dan password pegawai. Jika username dan password benar, maka sign berhasil dan akan lanjut ke halaman berikutnya sesuai dengan role yang ada. Ketika role-nya admin, maka akan masuk ke halaman admin atau kasir. Ketika role-nya pegawai, maka akan masuk ke katalog pegawai. Nah, namun jika sign gagal, maka Anda harus menginputkan username dan password kembali. Selanjutnya, jika username dan password salah selama 3 kali atau login gagal selama 3 kali, maka akan muncul akun Anda akan diblokir sehingga tidak akan dapat melakukan sign dengan akun tersebut. Maka selesai, aplikasi selesai. Anda bisa lihat di sini ada flowchart, ya, ada deklarasi, ada input, ada decision. Selanjutnya ada katalog. Nah, menu katalog ini Anda harus login sebagai pegawai dulu, gitu. Nah, mulai aplikasi. Nah, jika ingin menuju halaman katalog, maka harus login terlebih dahulu untuk membuka menu katalog sebagai login sebagai pegawai. Nah, selanjutnya akan menampilkan list menu, mobil, dan harga. Lalu, Anda harus memilih mobil untuk melihat detail mobil. Anda harus menginputkan pilihan mobil. Nah, selanjutnya akan menampilkan detail dari mobil yang berisi merek, tipe, tahun, warna, nomor polisi, nomor rangka, dan harga. Nah, selanjutnya akan muncul pilihan aksi selanjutnya. Yang pertama itu kembali ke menu, dan yang kedua adalah keluar aplikasi. Anda harus menginputkan pilihan Anda. Jika case 1 yaitu kembali ke list menu, maka selanjutnya Anda akan menuju halaman list menu lagi. Namun jika Anda memilih 2 atau keluar aplikasi, maka aplikasi selesai. Selanjutnya kasir, login sebagai admin. Nah, di sini mulai aplikasi. Terus yang kedua, untuk membuka halaman kasir sama ya, maka harus login terlebih dahulu sebagai kasir. Nah, selanjutnya menampilkan list mobil dan harga. Nah, lalu Anda harus memilih mobil yang mana untuk melihat detail dari mobil tersebut, yang berisi merek, tipe, tahun, warna, nomor polisi, nomor rangka, dan harga. Ini sama dengan pegawai, namun bedanya di sini. Ketika Anda sudah menginputkan pilihan Anda, maka akan muncul detail, lalu akan menampilkan list pilihan aksi selanjutnya. Nah, yang pertama itu adalah melanjutkan ke pembayaran, yang kedua kembali ke menu, dan yang ketiga adalah keluar aplikasi. Jika Anda memilih satu, maka Anda lanjutkan pilihan input, maka akan melanjutkan ke pembayaran. Input nama pelanggan dan input nomor telepon. Nah, selanjutnya menampilkan pilihan pembayaran. Yang pertama ada cash, yang kedua adalah cicilan. Anda harus menginputkan pilihan Anda. Jika Anda memilih cash, maka akan menampilkan detail total harga bayar. Nah, Anda harus input uang bayar. Jika uang bayar itu kurang dari harga mobil, maka akan menampilkan maaf, uang Anda kurang. Jika uang yang Anda masukkan pas, maka akan melakukan proses uang kembalian sama dengan harga mobil dikurangi uang bayar. Lalu cetak struk. Selesai. Nah, sebelumnya
cetak struk itu ada lagi. Yang pertama, menampilkan pilihan itu apakah Anda ingin membeli mobil lagi. Yang pertama, ya, dan yang kedua, tidak. Jika Anda membeli nomor 1 ya, maka Anda akan menampilkan kembali ke menu menampilkan list mobil dan harga. Jika tidak, maka keluar aplikasi atau selesai. Selanjutnya, case kedua, pembayaran cicilan. Jika Anda memilih pembayaran cicilan, maka aplikasi akan menampilkan pilihan cicilan. Switch cicilan, case yang pertama itu adalah cicilan 3 tahun, dan yang kedua adalah cicilan 6 tahun. Jika Anda memilih cicilan 3 tahun, maka akan menampilkan detail harga mobil dan minimal DP untuk cicilan 3 tahun. Anda selanjutnya input uang DP. Namun jika uang DP kurang dari minimal DP, maka aplikasi akan menampilkan maaf, uang Anda kurang dan Anda harus memasukkan uang lagi. Else, proses simulasi cicilan sesuai tenor. Selanjutnya menampilkan list pembayaran dan cicilan per bulan sesuai tenor. Lalu selanjutnya itu cetak struk. Nah, setelah cetak struk, aplikasi akan menampilkan apakah Anda ingin beli mobil lagi. Switch pilihan beli mobil lagi. Yang pertama, jika ya, maka akan kembali ke menu katalog dan Anda harus memilih mobil lagi. Yang kedua, tidak, selesai. Case kedua, yaitu cicilan 6 tahun. Itu menampilkan harga mobil dan minimal DP. Jika uang Anda kurang dari minimal DP, maka akan menampilkan maaf, uang Anda kurang. Lalu Anda harus menginputkan kembali uang DP. Namun jika uangnya pas, maka simulasi cicilan sesuai tenor itu akan menampilkan list pembayaran dan cicilan per bulan sesuai tenor. Lalu cetak struk. Nah, selanjutnya akan menampilkan aksi. Apakah Anda ingin beli mobil lagi? Input pilihan mobil. Input pilihan Anda, maksud saya. Lalu switch case. Jika case 1 iya, maka kembali ke menu lagi. Jika case 2 tidak, maka selesai. Flowchart kasir. Ini adalah flowchart dari kasir. Lalu dari kasir yang kami buat. Mockup dari transaksi penjualan mobil high cars. Mockup untuk pegawai. Daftar mobil yang tersedia di sini ada 2 pilihan, di mana yang pertama ada Honda CR-V, yang kedua ada Honda HR-V. Lalu masukkan pilihan Anda. Ada mockup admin. Lalu ada proses transaksi atau pembayaran dan cetak struk. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang demo aplikasi. Nah, di sini kita akan run dulu aplikasinya. Baik, ini adalah halaman dari login. Saya akan menjelaskan sistemnya bagaimana. Yang pertama, ketika Anda memasukkan username yang salah dan password yang salah, tentunya. Nah, maka akan muncul username atau password salah, dan Anda harus memasukkan username dan password lagi. Mari kita coba ketika username-nya salah 3 kali. Maka apakah benar akan terblokir? Password salah kedua kali, ini yang ketiga kali. Nah, benar ya, maaf, akun Anda diblokir. Oke, baik. Lalu kita masukkan username atau password yang benar. Di sini saya akan login sebagai pegawai.
Sebentar. Mari kita masukkan username yang betul dulu dan passwordnya yang salah. Maka username atau password salah. Ketika kita masukin username yang salah dan password yang benar, maka username atau password salah. Mari kita masukkan username dan password yang benar. Nah, baik. Jika benar, maka akan masuk ke dalam role yang sudah disediakan. Ini saya login sebagai pegawai, maka muncul ke katalog pegawai. Baik, mari kita masukkan role sebagai admin. Nah, password atau username salah. Kita coba lagi, karena bukan itu username dan passwordnya. Nah, betul ya. Ketika kita username dan passwordnya benar, maka akan menuju ke halaman yang disediakan sesuai dengan role yang ada. Di sini role-nya kasir, maka akan muncul ke dalam halaman kasir. Oke. Kita akan menjalankan aplikasi sebagai pegawai, yang dimana ini adalah tampilan awal dari aplikasi, tampilan login. Kita harus memasukkan username sebagai pegawai, lalu kita masukkan password pegawai. Nah, jika username dan passwordnya benar, maka aplikasi akan menampilkan katalog atau daftar mobil yang tersedia. Lalu silahkan pilih mobil, kita coba pilih satu. Setelah kita memilih mobil, maka akan menampilkan detail mobil. Setelah menampilkan detail mobil ini, kita bisa memilih aksi selanjutnya. Kita coba pilih satu untuk kembali ke menu. Setelah kita pilih satu, maka akan menampilkan menu katalog atau daftar mobil yang tersedia. Kita bisa memilih mobil lagi, kita coba pilih nomor 2, lalu akan menampilkan detail mobil. Nah, jika kita memilih aksi selanjutnya untuk memilih aksi kedua, yaitu keluar dari aplikasi, maka aplikasinya akan berhenti dan aplikasinya selesai. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kasir. Yang pertama, kita harus login dulu dengan menggunakan username dan password yang benar. Nah, maka akan muncul welcome to Tirta Sanjaya Mobil. Nah, di sini itu ada mobil, merek, tahun, warna, dan harga. Baik, mari kita pilih nomor 1. Nah, ketika kita sudah pilih mobil, maka akan muncul detail mobil. Yang di sini ada nak tambah, yaitu nomor rangka dan nomor polisi. Nah, selanjutnya itu ada list pilih aksi selanjutnya. Nah, yang pertama adalah lanjutkan ke pembayaran. Yang kedua adalah kembali ke menu, dan yang ketiga adalah keluar dari aplikasi. Nah, mari kita coba kembali ke menu. Nah, berhasil ya. Ketika kembali ke menu, maka akan muncul list menu lagi. Mari kita pilih lagi. Oke, sekarang kembali kita coba stop aplikasinya. Kita keluar aplikasi. Nah, berhasil ya. Oke. Kita akan menjalankan aplikasi untuk pembayaran cash. Untuk menjalankan aplikasi penjualan,
kita harus login terlebih dahulu. Nah, ini adalah tampilan login sebagai kasir, yang mana kita harus memasukkan username sebagai kasir, password sebagai kasir, dan jika username dan passwordnya benar, maka aplikasi akan menampilkan halaman daftar mobil yang tersedia atau katalog. Lalu silahkan pilih mobil. Jika kita pilih satu, maka akan menampilkan detail mobil. Setelah itu, kita bisa memilih aksi selanjutnya. Lanjutkan pembayaran. Untuk melanjutkan pembayaran, dan kita akan coba untuk memilih satu untuk melanjutkan pembayaran. Setelah kita memilih melanjutkan pembayaran, maka aplikasi akan menampilkan halaman kasir, yang dimana halaman ini akan memunculkan masukkan nama pelanggan. Kita masukkan nama pelanggan, lalu masukkan nomor telepon. Setelah kita memasukkan nama dan nomor telepon, maka akan ada pilihan untuk pembayaran. Kita akan memilih pembayaran cash. Kita pilih satu. Setelah kita memilih, nah di sini aplikasi akan menampilkan total dari harga mobil yang sudah kita pilih, itu sebesar 215 juta rupiah. Setelah menampilkan detail harga, lalu kita masukkan uang bayar. Setelah kita memasukkan uang bayar, nah ini ada pilihan apakah Anda ingin membeli mobil lagi. Jika tidak, kita pilih 2, maka akan menampilkan struk pembayaran seperti ini, di mana struk pembayaran ini akan menampilkan total harga, uang bayarnya berapa, dan uang kembalinya berapa. Baik, mari kita sekarang coba lanjutkan transaksi atau lanjutkan pembayaran. Dulu kita pilih Honda CR-V, lalu lanjutkan ke pembayaran. Nah, di sini silakan masukkan nama pelanggan, lalu masukkan nomor telepon. Baik. Nah, ketika sudah menginputkan nama pelanggan dan nomor telepon, maka akan muncul lagi, silakan pilih pembayaran. Yang pertama pembayaran cash, dan yang kedua adalah pembayaran kredit. Mari kita coba untuk pembayaran kredit. Nah, baik. Untuk pembayaran kredit, di sini silakan pilih cicilan. Ada 3 tahun dan ada 6 tahun. Mari kita coba yang 3 tahun dulu. Nah, oke. Nah, cicilan 3 tahun di sini ada detailnya ya. Ada nama pelanggan, nomor telepon, merek mobil, tahun, warna, dan harga. Lalu ada pembayaran total, yaitu pembayaran harga mobilnya. Itu ada uang DP, lalu uang pokok mobil, cicilan per bulan, dan total yang harus dibayar. Nah, ketika sudah dalam proses penghitungan, maka akan muncul total yang harus dibayar. Kita akan masukkan uang DP yang harus dibayar. Namun mari kita coba untuk masukkan uang bayar yang kurang dari total yang harus dibayar. Kita coba masukkan uang bayarnya 1.000. Nah, maka tidak bisa ya. Maka akan muncul, maaf uang Anda kurang, silakan masukkan kembali uang bayar. Nah, oke, lanjut kita masukkan uang bayar. Kita bayar 50 juta. Oke. Enter. Nah, ketika uang bayarnya cukup atau pas gitu, itu bakal langsung muncul struk dari pembayaran. Nah, di struk ini ada nama perusahaannya, showroomnya, maksud saya, Tirta Sanjaya Mobil, untuk pembayarannya, terus ada nama adminnya, ada nama pelanggan, nomor telepon, detail mobil, nih total harga, dan yang tadi, terus uang kembali atau uang kembalian gitu. Nah, total bayar itu sudah termasuk biaya DP, administrasi, asuransi, dan cicilan pertama. Baik,
ketika sudah muncul stuk, maka akan lanjut lagi aksi selanjutnya, yaitu apakah Anda ingin beli mobil lagi? Mari kita coba tidak. Nah, ketika kita memasukkan nomor 2 pilihan tidak, maka aplikasi selesai atau stop. Oke, selanjutnya mari kita coba untuk kredit 6 tahun. Kita pilih dulu, kita login dulu. Oh, sorry, salah. Ini. Nah, lanjutkan pembayaran lagi. Masukkan nama pelanggan. Masukkan nomor telepon. Baik. Nah, di sini mari kita pembayaran kredit. Kita pilih yang 6 tahun. Oke. Di sini yang 6 tahun sama ya, ada detail cicilan 6 tahun dan total yang harus dibayar. Nah, mari kita coba uang bayarnya yang salah dulu. Oke, maaf uang Anda kurang, silakan masukkan kembali uang bayar ya. Jadi kita tidak bisa next ke selanjutnya gitu. Mari kita coba bayar dengan uang yang pas. Oke, nah ketika uangnya pas maka muncul stuk ya. Stuk. Oke. Nah, di sini ada uang kembalian gitu, 600 ya. Terima kasih telah berbelanja. Lalu selanjutnya, apakah Anda ingin beli mobil lagi? Nah, kita jawab tidak dulu. Nah, maka aplikasi selesai ya, atau stop. Baik, selanjutnya mari kita ingin membeli mobil lagi gitu. Tadi ada aksi kan. Yang pertama, lanjut pembayaran, nama pelanggan, nomor telepon, bayaran kredit, lalu cicilan. Kita coba yang cicilan 3 tahun dulu. Kita coba. Oke, nah di sini apakah Anda ingin beli mobil lagi? Kan sudah muncul nih struknya, stuk yang tadi di Mbak Diana beli. Nah, selanjutnya apakah Anda ingin beli mobil lagi? Kita jawab ya. Nah, ketika Anda ingin beli mobil lagi, maka akan muncul list mobil lagi gitu. Nah, kita lanjutkan lagi. Oke. Nah, kita coba pembayaran kredit 6 tahun. Yang sekarang 6 tahun ya. Nah, kita coba nah, berhasil ya. Di sini yang beli itu ada Bapak Hasan. Gitu. Mobil lagi. Nah, yang kedua itu yang pertama tadi. Ini kan yang Mbak Diana beli struknya. Lalu ketika milih membeli mobil lagi, di sini Anda bisa memasukkan nama yang berbeda dan nomor telepon yang berbeda ya. Di sini mari kita tidak beli mobil. Maka aplikasi selesai. Begitu. Baik. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan untuk tugas kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan mohon maaf bila aplikasinya tidak sempurna. Dan saya berharap aplikasi ini bisa dikembangkan terus oleh kami atau teman-teman yang lain agar bisa digunakan. Gitu. Bisa digunakan lebih baik lagi. Baik, terima kasih, dan jika ada kritik atau saran, maka silakan hubungi kami. Kami menerima itu. Baik, terima kasih sekali lagi telah
menyaksikan demo aplikasi dari kelompok 7 Highcars, yaitu aplikasi transaksi penjualan mobil di showroom Tirta Sanjaya Mobil gitu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.